Eh, Kebetulan Pak, selama ini ketika kita tur, saya nggak pernah gagal. Nah, kemarin itu momen yang baik, justru momen yang baik, iya. Momen yang baik, meskipun petani yang menunggu saya membuat itu kecewa. Tapi saya pikir itu momen yang baik, karena disaksikan banyak orang dan saya gagal membuat di situ. Asar sambil cerita dong, kemarin sempat gagal kenapa? Ini loh, kemarin itu kita gagal dalam membuat. Dari 15 orang itu hanya satu saja yang berhasil, termasuk saya juga gagal. Nah ini persis ya, biar bisa semua menganalogi, terus biar semua petani ketika ngirim foto, Pak ini kok nggak jadi kenapa? Jangankan biar petani nggak kecewa juga, saya sendiri membuat itu sering gagal. 10 tahun loh pengalamannya. Saya itu yang mengembangkan ini itu juga sering gagal. Gagalnya kenapa? Kadang-kadang prosesnya terhenti. Itu makanya tidak boleh digantikan, tidak boleh berhenti. Itu sebenarnya kemungkinan ya, asumsi kita itu terjadilah proses reaksi kimia. Ketika itu terhenti akan berulang dari awal. Yang setengah sama yang belum bereaksi itu akan berbeda. Terus apalagi berhenti di tengah itu juga akan berbeda. Karena mau tidak mau, enggak ngerti kita persentasenya mungkin hanya 0,00 sekian kalau itu bahan kimia, dia akan mengeluarkan reaksi. Nah, reaksi yang terus berlanjut sampai akhir, makanya harapan kita homogen. Contoh A plus B plus C, ya. Misalnya bahan A plus B plus C, misalnya A bahan kimia, B bahan kimia, C bahan kimia, itu kita reaksikan dengan harapan menjadi sebuah reaksi ABC, ya, ABC tanpa ada yang teroksidasi. Nah, pokoknya homogen lah jadi ABC. Gara-gara reaksinya terhenti di tengah, jadinya bisa AB plus C, bisa A plus BC, atau AC plus B, bisa seperti itu. Ini logika-logika di reaksi kimia. Kenapa kita tidak boleh terhenti, kenapa tidak boleh ganti tangan itu perubahan suhu juga mempengaruhi. Apalagi pindah tempat, atmosfer yang ada di dalam ember itu tiba-tiba bereaksi dengan udara, itu juga berbeda. Oke. Nah, Mas Ansar, baik. Pertanyaan mungkin saya juga sama dengan Pak Kadis itu. Caranya bagaimana supaya kita bisa langsung ngambil bahan, meremas, sekaligus jadi gitu loh. Nah, gini, kalau bahasanya kita itu harus cermat. Kalau bahasanya orang Jawa itu harus titen. Kalau kita kan harus teliti, kalau orang Jawa tahu istilahnya titen. Ya. Jadi untuk belajar misalnya mengamati secara cermat mana bahan yang bisa digunakan, kita harus mempelajari benar-benar. Ketika ngambil bahan biosaka, dilihat benar dari bawah, nggak ada jamur, nggak ada dimakan hama sampai pucuk. Oh, pucuknya juga beradaptasi. Saya indikator melihat tanaman itu beradaptasi dengan cuaca itu di pucuknya. Jadi pupus itu nanti akan kaku tidak, akan menguning tidak, akan nguncup dia, nggak mau ini, itu kita di pucuknya. Itu analisis untuk dia tahan terhadap cuaca saat itu atau tidak. Selain dari hama, jamur, dan lain-lain tadi. Ketika memang nanti sudah titen ya, titen itu petani bisa ngerti, wah dari jauh aja, tanaman itu bagus sendiri. Itu memang beda dari koloni rumput yang lain. Meskipun dia kanan kirinya subur juga, dia akan tampil beda. Yang bisa digunakan dengan membuat biosaka. Terus apakah tanaman yang diserang hama tidak bisa dipakai membuat biosaka? Sebenarnya bisa, dia tetap homogen, tapi resiko. Karena tanaman yang diserang hama itu sudah memunculkan, sudah dalam fase dia menjadi daya tariknya hama. Bakal. Jadi itu ada bakalnya. Dia makanya itu tadi kayak pestisida mimba misalnya. Pas dia daya tarik hamanya keluar, ya dia habis daunnya semua digulung. Itu yang terjadi. Makanya ini bisa untuk jadi pembelajaran semua petani. Kalau pestisida nabati, kalau untuk di standarnya Saka, semua tanaman bisa dijadikan pestisida nabati, tapi kapan? Nah, jadi kalau bahan baku yang sama kita bisa amati. Jangan memaksakan ketika mau membuat pestisida nabati dari mimba atau daun sirsat, ternyata daun sirsatnya diserang hama. Jangan dipaksakan untuk dibuat. Kecuali memang benar-benar waktu itu bersih, tidak ada ini sembarang macam, boleh. Oke. Kembali lagi pesan tadi yang gagal tadi gimana? Kalau gagal begini, tadi itu ada proses yang terhenti, bukan karena bahannya yang salah, tapi prosesnya terhenti. Nah makanya biosaka ketika membuat tidak boleh digantikan orang. Kalau dalam proses di labor itu ganti sendok saja, itu sudah nggak boleh. Iya sudah nggak boleh. Apalagi sempat ganti wadah. Dan dari gelas satu sama-sama dari kaca, pas proses di tengah dikit pindah, itu sudah juga nggak boleh. Memang harus dari awal tik bersih misalnya.
steril, di situ dipakai, ya itu juga nggak boleh dipindah. Terus kenapa tidak boleh pindah tempat? Nah makanya rata-rata kalau kita suhu ruangan Pak ya, kalau di lapor itu suhu ruangan. Ngomong kita suhu ruangan, kemarin itu terjadilah kita dari lapangan harus berpindah 50 meter gara-gara hujan, ya toh? Itu prosesnya sudah terhenti. Terus suhunya berubah, kita bawa kecampur air hujan sedikit padahal meskipun masih gerimis. Prosesnya terhenti itu loh. Prosesnya terhenti itu ketika kita mulai lagi tidak sesuai harapan. Jadi misalnya SOP pembuatan reaksi apa harus dilakukan selama pemanasan 35 menit. Ya. Baru 20 menit mati lampu, itu harus ulang dari awal. Meskipun mati lampunya 1 menit. Bener Pak ya? Itu yang saya pelajari baru-baru ini. Di lab seperti itu. Makanya wis bahan kimia mahal pas proses di tengah mati. Pesannya Mas untuk para petani. Gini loh, Biosaka sesuatu yang mudah, tapi juga tidak mudah, gitu loh. Mudahnya bahannya tersedia kapanpun, tidak mudahnya itu dalam prosesnya. Makanya saya itu tidak pernah berani membuat konten YouTube, karena ini harus skala pembuktian. Skala pembuktian pertama, kenapa harus dibuktikan? Kita merubah apa yang sudah dilakukan kebanyakan petani. Ya, petani senengnya yaitu tadi nek ora klomoh ora marem. Kalau Biosaka berlawanan 180 derajat. Semakin ora marem semakin bener. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang nantinya merusak apa yang sudah di mindsetnya petani. Lah kok iso toh gitu loh. Nah, terus untuk petani boleh coba-coba, saya bisa menganalisa, boleh kirim foto ke saya. Dari foto itu sudah bisa dilihat, Pak Ansar kok lewat foto bisa tahu ini nggak homogen, bisa tahu ini jadi nggak jadi, terlihat mana yang homogen mana yang tidak. Jadi jangan komplain, mohon maaf kalau nggak jadi ya saya bilang nggak jadi. Termasuk saya sendiri ketika membuat nggak jadi ya saya buang, itu saya sering. Jadi itu ketika petani ngomong pas ngirim foto kok nggak jadi, ini nggak bisa dipakai sesuai Biosaka Pak, ini efektivitasnya di bawah 50%, itu jangan kecewa, pasti tak balesin semangat Pak, itu toh. Ini membuktikan bahwa Biosaka ya ini membuktikan ya paling tidak keraguannya semua orang ya, bahwa saya sendiri saja sudah mengembangkan itu tidak 100% dalam setiap membuat itu berhasil. Jadi ini saya pikir nantinya bisa dianalisis secara baik, secara lebih skala riset mungkin, agar bisa diduplikasi ke semua orang. Ini keilmuan, bukan perdukunan jadinya gitu loh, bukan ponari gitu loh. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, karena kebetulan Pak selama ini ketika kita tur saya nggak pernah gagal. Nah kemarin itu momen yang baik, justru momen yang baik, iya, momen yang baik meskipun petani yang menunggu saya membuat itu kecewa, tapi saya pikir itu momen yang baik karena disaksikan banyak orang dan saya gagal membuat di situ. Artinya apa? Dalam membuat Biosaka itu tidak semudah yang diperkirakan orang. Harus ada proses untuk berhasil, itu bisa dilakukan berkali-kali gitu kan ya? Betul Pak. Oke, betul. Oke, tetap terima kasih petani-petani yang sudah nyimak YouTube-nya Biosaka. Tak pikir ayo terus mencoba. Kirim nomor saya nggak apa-apa. Ketika membuat kirim foto, tapi jangan ini. Kalau yang kriteria bahan-bahan kan banyak. Ya. Sudah saya jelaskan banyak tuh di situ. Bahannya di YouTube kriterianya sudah jelas. Ketika proses membuat, kirim ke saya videonya. Kalau nggak hasilnya, kirim ke saya fotonya. Itu bisa saya lihat homogen atau tidak. Jadi kalau ngecat satu persatu saya bales waktunya loh, mohon maaf. Ya, peserta dari Klaten berhasil. Sebentar Pak, saya video. Pak siapa namanya? Abdul Wali. Wali tadi yang dipakai berapa jenis? Banyak. Oh, banyak ya, daunnya banyak dan sehat, akhirnya homogen ya. Peserta BIMTEK sosialisasi Biosaka kedua dari Klaten. Ya. Dari kelompok tani mana Pak? Marsudi Tani. Ini rencana buat demplot di sini ya? Ya. Oke. Kita delay dari Kementerian. Ya.